Salam supranatural, namaste. Nah, ini kami ada di Uyut Anuwi, sejarah Nimas Ayu Dewi Anuwi, Uyut Anuwi. Kami menyebutnya Dewi Rengganis. Kenapa disebut Dewi Rengganis? Dapat wangsit gitu. Kami di PSD, pindah ke PSD dari tahun 1999, kerja di outsourcing Sinormas. Nah, itu kami ada tarikan batin. Malam Jumat itu kami selalu ziarah. Kalau nggak di sini, di Uyut Serpong, 40 makam keramat itu kami mandi dulu baru ke Uyut Serpong. Sebuah kisah yang unik. Nah, saat itu sama rekan-rekan tim gitu kami lagi berziarah. Sayup-sayup terdengar suara ronggeng itu kenceng, kecil lagi suaranya lirih, kenceng lagi itu bawa angin lirih gitu. Itu wangsit dari Dewi Rengganis gitu. Padahal Dewi Rengganis adalah mungkin di daerah Gunung Ciremai. Beliau adalah istri dari salah satu Prabu Siliwangi gitu. Nah, Prabu Siliwangi ini gugur, salah satunya ceritanya, maaf kalau salah, karena kami bukan orang Sunda. Jadi Prabu Siliwangi meninggal, Dewi Rengganis itu menangis berhari-hari di makam itu. Bukan di makam, dia masih disemayamkan dia sambil melilingi. Karena nangisnya dia menari-nari mengelilingi makam itu. Sejarahnya seperti itu. Kayak minum dulu. Loading. Sampai dari jenazah itu tercium bau bangkai. Makanya sejarah di sini kok nyambung gitu. Orang nanya, dari mana Dewi Rengganis itu? Dari vlog-vlog saya gitu. Akhirnya terkenal makam ini adalah makam Dewi Rengganis gitu, sejarahnya seperti itu. Nah, kebetulan muncul bunga bangkai. Baunya sangat menusuk waktu ziarah itu. Diselingi suara lirih, kadang-kadang terdengar suara keras ronggeng. Kami menghubungi Trans 7. Nah, akhirnya kami anehnya muncul di berita pagi itu, nanti kami ceritain tanggalnya. 3 hari berturut-turut berita pagi itu. Akhirnya kami terkenal. Seluruh warga nanya, "Yud, kamu itu sekarang jadi juru kunci," gitu katanya. Sejarah itu. Dewi Rengganis atau Nimas Ayu Dewi Anuwi. Nah, kami pertama kesini sering berkunjung ke juru kuncinya, Ustadz Ruslan Abdul Ghani. Ada sejarahnya tapi nggak boleh dipinjam, di fotokopi pun nggak boleh, takut hilang buku setebal ini. Kami diberitahu ada tombak peninggalan beliau, ada keris, sampai ada mahkota, namun mahkotanya itu dijebol sama pencuri, hilang mahkotanya seperti itu. Nah, anehnya beberapa peziarah yang kami temui itu sering menjumpai tiba-tiba muncul kayak penari sedang menari-nari gitu. Seorang ibu masih muda gitu, menari-nari di depan makam ini gitu. Dan beberapa peziarah menjumpai nenek-nenek berkebaya gitu. Malam sekilas lihat dengan sesama, hilang. Sejarahnya seperti itu. Sungguh aneh gitu. Nah, kenapa di sini gitu, kami udah familiar, akrab gitu. Kadang ada tarikan kamu ke sini, kadang dipanggil teman-teman, nih ada nasi liwet ayam ingkung, biasanya begitu. Kami doa ziarah. Kalau ada klien-klien kami doain dari tempat ini gitu. Sebuah sisi religius, spiritual, supranatural gitu. Sejarah Uyut Anuwi. Nah, beberapa kali kami juga mengorbitkan makam ini, akhirnya berhasil, banyak orang nyumbang.
tempatnya jadi lebih bagus gitu, lebih indah seperti kelihatannya ini. Dulu kami bawa Nissan, kami pesan dari Bogor, Uyut Anui, Ratu Uyut, tapi dirusak oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Kami doa sambil nangis waktu itu, ya Allah segitunya, apalah hujatan syirik musyrik apa dan lain-lain, sepertinya seperti itu tuh. Nah sampai nggak ada makam ini, padahal ini adalah leluhur Tangerang, leluhur sejarah ini. Istilahnya beliau ngayomi, menjaga agar Tangerang ini aman, subur, makmur melalui syariat gitu, doa-doa apa ya, sekedar tempat silaturahmi nih, apa nih, sambil kumpul di sini, perkembangan desa atau apa, jalan-jalan yang rusak diperbaikin, butuh apa, sarana prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial, seperti itu tuh. Kadang yang berhasil juga ada yang nyembelih kambing di tempat ini, ada hajatnya berhasil gitu, sebuah sisi yang indah gitu. Ada seperti ini nih, indah nih. Kenapa sih kamu ziarah ke tempat ini gitu? Ya rasa nyamannya gitu, familiar, akrab dengan para juru kunci, para peziarah, sampai terbentuk komunitas gitu. Kumpul gitu. Ini ada makanan, ini ada rezeki, kita doa bareng. Banyak kejadian fenomena supernatural di tempat ini gitu. Ada ya, kami nggak menceritakan negatifnya tapi positifnya gitu. Sekedar support buat perjalanan kehidupan gitu. Kami hening di tempat ini. Ada yang bilang doa ngelampain di makam keramat, frekuensi kami gitu nyambungi di tempat ini gitu, sambil sekedar melepaskan kejenuhan, melepaskan masalah, beban hidup. Kadang nyari wangsit buat YouTube kami, nyari wangsit celah klien ini ada masalah ini, solusinya kayak gimana, kita doain dapat solusi, dapat pencerahan gitu. Sebuah sisi yang unik. Kadang kami bikin syuting video di sini itu Trans 7 sama teman-teman ilmu harimau, ilmu leluhur, kami di tempat ini sama Ganjil Misteri dulu. Sekedar itu, ceritanya panjang. Subscribe YouTube kami, terima kasih yang udah menonton, like, share, salam. Salam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami channel QD. Silakan like, share, subscribe channel kami. Salam.